Hello everyone, welcome back to Kang Guru. Pada pertemuan ketiga ini, kita akan mempelajari cara menggunakan to have, yakni cara menggunakan have, has, dan had. Penggunaan to have adalah pola ketiga dari 4 pola dasar yang akan kita pelajari untuk menguasai dasar-dasar bahasa Inggris. Dan untuk mengingatkan kembali, pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua, kita telah mempelajari 2 pola dasar. Pada pertemuan ke-1, kita telah mempelajari pola dasar pertama, yakni penggunaan to be. Penggunaan to be yang dimaksud di sini adalah penggunaan am, is, are, was, dan were. Apakah Anda masih ingat cara menggunakan to be tersebut? Ingat, hanya ada 3 cara atau rumus penggunaan to be. Yang pertama, to be dipakai dengan noun, adjective, dan adverb. Yang kedua, to be digunakan dengan kata kerja atau verb bentuk ketiga. Rumus ini digunakan untuk membuat kalimat pasif. Kemudian yang ketiga, to be digunakan dengan kata kerja bentuk ing atau verb ing. Rumus ini digunakan untuk membuat kalimat bentuk continuous tense. Untuk lebih jelasnya tentang penggunaan to be ini, silakan Anda lihat pada video pertemuan pertama. Dan pada pertemuan kedua, kita telah mempelajari pola dasar kedua, yakni penggunaan to do. Penggunaan to do adalah penggunaan do, does, dan did. Inti dari penggunaan to do adalah penggunaan kata kerja atau verb bentuk ke-1 dan kata kerja atau verb bentuk kedua. Silakan Anda lihat pada video pertemuan kedua untuk lebih jelasnya. Baiklah, sekarang kita kembali kepada pembahasan tentang penggunaan to have. Seperti telah disebutkan sebelumnya, penggunaan to have adalah penggunaan dari have, has, dan had. Bagaimanakah cara menggunakan have, has, dan had? Digunakan untuk membuat kalimat bentuk apakah have, has, dan had ini? Perhatikan 2 contoh kalimat berikut. Yang pertama, I have 2 apples. Dan yang kedua, I have eaten 2 apples. Apakah Anda tahu arti dari kedua kalimat ini? Sure, saya yakin pasti Anda tahu artinya. I have 2 apples artinya saya mempunyai 2 buah apel. I have eaten 2 apples artinya saya telah atau sudah makan 2 buah apel. Pada contoh kalimat pertama, have artinya mempunyai atau memiliki. Have, has, dan had apabila berfungsi sebagai kata kerja utama, maka artinya memiliki atau mempunyai. Pola kalimat ini telah kita pelajari pada pertemuan kedua, yakni penggunaan to do. Berbeda pada contoh kalimat kedua, have di sini tidak bisa diartikan mempunyai atau memiliki. Apabila diartikan maka akan terdengar aneh dan tidak nyambung. Mari kita coba artikan kalimat tersebut. I, saya, have, mempunyai, eaten, makan, 2 apples, 2 buah apel. Saya mempunyai makan 2 buah apel. Bagaimana? Terdengar aneh bukan? Have di sini berfungsi sebagai kata kerja pembantu atau auxiliary verb. Auxiliary verb adalah kata kerja pembantu untuk melengkapi kata kerja utama dalam sebuah kalimat dan juga berfungsi untuk memperjelas kata kerja utama. Have sebagai auxiliary verb inilah yang akan kita pelajari pada pertemuan ketiga ini. Have, has, dan had digunakan untuk membuat kalimat bentuk present perfect tense dan past perfect tense. Mari kita bahas satu persatu. Penggunaan have dan has. Have dan has digunakan untuk membuat kalimat bentuk present perfect tense. Apakah yang dimaksud dengan kalimat bentuk present perfect tense? Present perfect tense adalah pola kalimat yang digunakan untuk menyatakan kejadian atau peristiwa yang sudah selesai sebelum waktu sekarang, namun tanpa keterangan waktu yang jelas. Berikut adalah rumus dari present perfect tense. Subjek I, we, you, they diikuti oleh have kemudian verb 3. Pola ini digunakan untuk membuat kalimat positif. Kemudian subjek I, we, you, they diikuti oleh have plus not dan verb 3. Pola ini digunakan untuk membuat kalimat bentuk negatif atau menyangkal. Lalu have diikuti oleh subjek I, we, you, they plus verb 3. Pola ini digunakan untuk membuat kalimat tanya atau interrogatif. Kemudian untuk subjek she, he, it diikuti oleh has plus verb 3. Pola ini digunakan untuk membuat kalimat positif. Subjek she, he, it plus has plus not dan verb 3 digunakan untuk membuat kalimat negatif atau menyangkal. Dan has diikuti oleh subjek she, he, it plus verb 3 digunakan untuk membuat kalimat tanya atau interrogatif.
Di sini kita bisa melihat bahwa have digunakan dengan subjek I, we, you, dan they. Kemudian has digunakan dengan subjek she, he, it. Berikut adalah contoh dari penggunaan rumus tersebut. I have eaten, artinya saya sudah makan, adalah kalimat bentuk positif. Kemudian I have not eaten, yang artinya saya belum makan, adalah kalimat bentuk negatif. Have you eaten? Apakah kamu sudah makan? Adalah kalimat bentuk pertanyaan atau interrogatif. Contoh selanjutnya adalah he has eaten. Dia sudah makan, adalah kalimat bentuk positif. He has not eaten. Dia belum makan, adalah kalimat bentuk negatif atau menyangkal. Has he eaten? Apakah dia sudah makan? Adalah kalimat bentuk pertanyaan atau interrogatif. Dari kedua contoh kalimat di atas, kita bisa memahami bahwa kegiatan makan yang dilakukan oleh subjek I dan he telah selesai. Namun kita tidak mengetahui waktu atau kapan kegiatan makan tersebut selesai. Present perfect tense tidak diikuti oleh kata keterangan waktu seperti yesterday, last night, last week, dan sebagainya. Apabila kita ingin mengatakan kejadian yang sudah selesai dan diikuti oleh kata keterangan waktu, maka kita harus menggunakan kalimat bentuk simple past tense. Untuk lebih jelasnya, perhatikan kalimat berikut ini. I have seen that movie yesterday. Jika diartikan kalimat I have seen that movie yesterday adalah saya sudah melihat film itu kemarin. Dalam tata bahasa Indonesia, kalimat saya sudah melihat film itu kemarin tentu saja bukan kalimat yang salah. Namun apabila ingin mengatakan dalam bahasa Inggris, saya sudah menonton film itu kemarin dengan I have seen that movie yesterday, hal ini tidaklah benar karena kalimat ini menggunakan bentuk present perfect tense. Seharusnya adalah menggunakan kalimat bentuk simple past tense karena menggunakan kata keterangan waktu yakni yesterday. Maka kalimat saya sudah melihat film itu kemarin harusnya adalah I saw that movie yesterday. Atau menggabungkan keduanya menjadi I have seen that movie, I saw the movie yesterday. Bagaimana? Bisa dipahami? Atau masih kurang jelas? Perhatikan percakapan singkat berikut ini. Have you seen that movie? Yes, I have. When did you see the movie? I saw it yesterday. Susi bertanya dengan menggunakan kalimat bentuk present perfect tense dan dijawab oleh Susanti dengan menggunakan bentuk kalimat yang sama juga. Karena ingin mengetahui kapan tepatnya Susanti melihat film itu, maka Susi kembali bertanya dengan menggunakan kalimat bentuk simple past tense dan dijawab oleh Susanti dengan kalimat bentuk simple past tense juga. Sampai di sini saya yakin bisa dipahami perbedaan antara present perfect tense dan simple past tense. Untuk lebih jelasnya lagi akan saya bahas pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya kita akan membahas penggunaan had. Bagaimanakah cara penggunaan had? Jika have dan has digunakan untuk membuat kalimat bentuk present perfect tense, maka had digunakan untuk membuat kalimat bentuk past perfect tense. Apakah yang dimaksud dengan kalimat bentuk past perfect tense? Past perfect tense adalah suatu bentuk kalimat yang digunakan untuk menyatakan kejadian atau peristiwa yang telah selesai di waktu lampau, yang kemudian diikuti oleh peristiwa atau kejadian lainnya atau sebelum aksi lainnya terjadi. Berikut adalah rumus dari past perfect tense. I, we, you, they, she, he, it, plus had, plus verb 3 digunakan untuk membuat kalimat positif. I, me, you, they, she, he, it, plus had, plus not, plus verb 3 digunakan untuk membuat kalimat bentuk negatif. Had plus I, we, you, they, she, he, it, plus verb 3 digunakan untuk membuat kalimat tanya. Di sini kita bisa perhatikan bahwa had digunakan untuk semua subjek. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Linda had studied English before she moved to Bandung. Linda telah belajar bahasa Inggris sebelum dia pindah ke Bandung. Untuk kalimat positif, Linda had not studied English before she moved to Bandung. Linda belum belajar bahasa Inggris sebelum dia pindah ke Bandung. Untuk kalimat negatif, had Linda studied English before she moved to Bandung? Apakah Linda sudah belajar bahasa Inggris sebelum dia pindah ke Bandung? Untuk kalimat tanya atau interrogatif. Dari contoh di atas kita bisa melihat bahwa ada dua peristiwa. Setelah peristiwa satu selesai, kemudian diikuti oleh peristiwa lainnya. Setelah Linda selesai belajar bahasa Inggris, kemudian dia pindah ke Bandung.
Bagaimana? Bisa dipahami? Kesimpulan dari penggunaan to have adalah have dan has digunakan untuk membuat kalimat present perfect tense dengan rumus subject plus have atau has plus verb 3 untuk kalimat positif, subject plus have atau has plus not plus verb 3 untuk kalimat negatif, have atau has plus subject plus verb 3 untuk kalimat tanya. Have digunakan untuk subjek I, we, you, they, dan has digunakan untuk subjek she, he, it. Kemudian had digunakan untuk membuat kalimat past perfect tense dengan rumus subject plus had plus verb 3 untuk kalimat positif, subject plus had plus not plus verb 3 untuk kalimat negatif, had plus subject plus verb 3 untuk kalimat tanya. Had digunakan untuk semua subjek dari I, we, you, they, she, he, dan it. Cukup sampai di sini untuk pertemuan ketiga ini. Untuk pertemuan keempat, kita akan membahas penggunaan modal, yakni penggunaan can, could, will, would, shall, should, must, may, might, had to, dan ought to. Thank you for watching. Bye.